Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dari awal sampai akhir insyaallah. Baik, sebelumnya untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengawali pembelajaran kita dengan melafazkan al-basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu ya kehadiran anak-anak semua pada pagi hari ini. Baik, setelah semuanya sudah hadir, maka sekarang selanjutnya silakan untuk memperbaiki tempat duduknya terlebih dahulu. Jadi jangan sampai nanti belajar dalam kondisi duduk yang tidak enak, sehingga tidak fokus nanti. Ya, sekarang Ibu minta semua anak-anak semua untuk fokus ya, fokus untuk menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke bab yang ketiga dengan tema Kuteguhkan Keimananku dengan Ibadah. Anak-anak semua, saat kita berbicara mengenai keimanan, maka pembahasannya pun tidak akan jauh-jauh dari yang namanya ibadah. Gitu. Sebab keimanan dalam Islam itu diibaratkan laksana cahaya. Gitu. Ketika tidak ada cahaya, maka segala sesuatunya akan berada dalam kegelapan. Begitupun hidup kita. Ketika kita hidup itu tanpa ada keimanan, gitu ya, kita akan hidup itu dalam kondisi kegelapan. Bayangin sekarang, anak-anak berada di dalam sebuah ruangan, di mana di dalam ruangan tersebut itu terdapat perabotan di sana. Ada meja, ada kursi, ada tempat piring dan lain sebagainya. Bayangkan kalau seandainya di sana tidak terdapat cahaya, apa yang akan terjadi? Anak-anak pasti akan nabrak kemana-mana, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada cahaya, tidak tahu harus melangkah kemana, sehingga kita pasti ketika berada di dalam ruangan tersebut itu nabrak apapun yang ada di sana. Itu yang terjadi ketika kita hidup tidak ada keimanan. Jadi gambaran untuk keimanan itu seperti itu ya. Baik, apa sih sebenarnya yang disebut sebagai keimanan, Bu Guru? Jadi di dalam sebuah hadis dikatakan al-imanu, jadi keimanan ma'rifatun bil qalbi, adalah keyakinan dalam hati, wa qawlu bil lisan, dan diikrarkan atau diucapkan oleh lisan, wa amalu bil arkan, dan dibuktikan dan diterapkan oleh anggota tubuh atau perbuatan. Jadi secara garis besar yang dikatakan beriman adalah ketika seseorang itu ya meyakini di dalam hati, lalu kemudian dia mengikrarkan dengan lisannya, setelah itu dia buktikan dengan perbuatannya. Itulah yang disebut sebagai keimanan. Apa yang akan terjadi ketika salah satu dari yang tiga ini tidak ada dalam diri seseorang? Ketika salah satu dari yang ketiga itu tidak ada pada diri seseorang, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Apakah dia memiliki keimanan yang kuat ataukah tidak? Karena jika salah satu dari yang tiga ini tidak ada, maka tidak cukup untuk dikatakan kita beriman. Contoh misalnya, kita meyakini di dalam hati kita, kita meyakini Allah itu esa, kita meyakini malaikat, kita meyakini kitab. Di dalam perkataan kita ucapkan dengan lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ikrarkan syahadat kita. Tapi ternyata dari segi pengamalan, dari segi perbuatan, itu kita tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW misalnya. Kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala misalnya.
Contoh kayak tadi, kita sudah meyakini dalam hati kita yakin betul bahwa terdapat Allah, kita yakin dengan keberadaan Allah, kita yakin dengan Rasulullah SAW, tapi ternyata kita tidak sholat gitu. Nah, ketika kondisinya seperti itu, maka keimanan kita perlu dipertanyakan. Hati-hati gitu. Karena kalau kita menjauh dari keimanan, sama saja seperti yang di awal tadi kita bahas, sama saja seperti kita itu hidup dalam kegelapan. Bayangin kalau kehidupan kita berada dalam kegelapan, ya semua yang ditabrak gitu. Makan semaunya, tidur seenaknya gitu. Bergaul seenaknya. Nah, itulah yang akan terjadi saat memang kita itu tidak memiliki keimanan yang kuat. Kalau tadi dikatakan bahwasanya keimanan itu tidak cukup hanya sekedar ma'rifatun bil qalbi, tidak hanya sekedar keyakinan di dalam hati, wa qaulu bil lisan, dan diucapkan oleh lisan, akan tetapi harus ada juga amalu bil arkani. Jadi harus ada pembuktian atau pengamalan dengan perbuatan. Nah, dalam hal ini gitu, dalam hal perbuatan inilah kemudian disebut sebagai ibadah. Jadi tingkat keimanan seseorang itu ditentukan dari sejauh mana dia melakukan ibadah. Ternyata ya, tidak semua kemudian apa yang kita lakukan bisa disebut sebagai ibadah. Terdapat 2 syarat amalan kita dikatakan sebagai ibadah. Apa saja itu? Yang pertama, perbuatan yang kita lakukan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, ya ayyuhan nas ahlisu a'malukum lillah. Wahai manusia, ikhlaskanlah seluruh perbuatanmu karena Allah. Fa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la yuqbalu minal a'mal, tidak akan menerima sebuah perbuatan illa ma khalasulahu, kecuali perbuatan tersebut diikhlaskan karenanya. Jadi itulah kenapa kita ketika beribadah atau ketika melakukan sesuatu itu harus ikhlas karena Allah. Karena kalau kita tidak ikhlas, maka perbuatan kita itu hanya akan bernilai sia-sia saja gitu, tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, syarat perbuatan kita dikatakan sebuah ibadah selain ikhlas, maka harus juga sesuai dengan apa yang Rasul contohkan. Jadi perbuatan kita harus benar. Standar benarnya apa? Ya, standar benarnya adalah sesuai dengan hukum syara, sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu syarat yang kedua. Ketika kemudian kita melakukan suatu perbuatan, tadi kita sudah ikhlas misalnya, tapi ternyata perbuatan kita tidak benar, perbuatan tersebut juga tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi nggak ada nilainya sama sekali. Contoh misalnya, si fulan ikhlas sholat subuh ya, ikhlas banget sholat subuh. Akan tetapi saking ikhlasnya, dia menambah rakaat sholat subuh menjadi 4 rakaat misalnya. Apakah itu bisa dikatakan ibadah? Tentu tidak. Perbuatan tersebut justru masuk ke dalam bid'ah, karena mengada-ngadakan perbuatan dalam hal agama, dalam urusan ibadah. Jika perbuatan tersebut yang dilakukan bukan malah mendatangkan pahala, yang ada mendatangkan dosa gitu. Karena memang harus sesuai gitu, di samping harus ikhlas, harus sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Jika memang sholat subuh itu 2 rakaat, maka lakukan 2 rakaat. Mau seikhlas apapun, tidak boleh dilakukan lebih dari 2 rakaat. Itu namanya ikhlas dan benar gitu. Contoh lain misalnya, seseorang membantu orang lain, itu adalah perbuatan yang mulia gitu. Membantu orang,
sungguh baik ketika kita melakukan perbuatan tersebut. Karena memang Rasulullah mencontohkan hal itu. Bagaimana kemudian beliau membantu seseorang tidak peduli apapun agamanya. Dan perbuatan tersebut bisa terkategori benar. Tapi ketika misalnya seseorang membantu orang lain tapi tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan tersebut juga bernilai sia-sia di hadapan Allah. Misal, dia membantu orang lain tapi mengharapkan pujian misalnya. Nah, itu tidak terkategori ibadah, tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi jangan sampai kita itu melakukan perbuatan yang sia-sia ya anak-anak semua. Kalau kita sudah mempelajari kedua syarat dikatakan ibadah, kedua syarat perbuatan kita dikatakan ibadah, semoga ke depan kita bisa memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Kita memperbaiki amalan-amalan kita sehingga amalan-amalan kita itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Silahkan nanti anak-anak semua mencari lagi contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah serta perbuatan-perbuatan yang tidak bernilai ibadah di hadapan Allah. Ya, sekian dari ibu, anak-anak semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari lisan pribadi ibu guru sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.